Part 1. Pantangan yang dilanggar. Son, mancing yuk, ajak Rudy. Kamu gila ya? Kan kamu tahu sendiri kalau sekarang hari Jumat. Mana boleh kita pergi mancing? Jawab Sony sedikit jengah dengan sahabatnya itu. Rudy sudah beberapa kali ingin mengajak Sony untuk pergi memancing. Dan hari ini adalah hari Jumat. Rudy memiliki sedikit waktu santai untuk tidak bekerja. Oleh karena itu, dia mengajak sahabatnya itu untuk ikut memancing bersamanya. Karena kalau pergi sendiri juga tidak asik dan di tempat itu juga sepi. Ayolah Son, nanti kalau dapat ikan yang banyak, aku bagi kamu semuanya deh. Mau ya? Ajak Rudy, masih tidak mau kalah dengan apa yang diinginkannya itu. Rudy memang sangat hobi sekali memancing, dan dia juga suka mengikuti kompetisi memancing dimanapun orang mengadakan lomba. Tetapi, kali ini dia sangat tertarik untuk pergi memancing di dekat sungai yang ada di kampung mereka. Ada waktu itu, temannya sesama memancing mengatakan kepada Rudy kalau di sungai itu banyak sekali ikan yang besar-besar dan sangat susah untuk menangkapnya. Semenjak hari itu, dia selalu kepikiran untuk mencoba memancing di tempat tersebut. Dan kali ini dia mau pergi bersama Sony. Walau bagaimanapun caranya, dia harus bisa membujuk Sony agar bisa pergi bersamanya. Melihat reaksi Sony yang biasa saja, Rudy benar-benar merasa gregetan. Kalau saja aku berani pergi sendiri, pasti aku tidak akan membujuk manusia satu ini untuk ikut menemaniku, ucap Rudy dalam hatinya. Sony menimbang baik dan buruknya kalau dia ikut memancing bersama Rudy. Kalau dia menolak keinginan Rudy, tentunya nanti Rudy juga tidak mau lagi menemaninya kalau ingin berkebun lagi. Tetapi kalau dia mau, nantinya juga dia akan mendapatkan ikan hasil tangkapan Rudy. Karena Sony memang kurang hobi dalam hal memancing. Kalau bukan Rudy yang mengajaknya, pasti dia tidak akan mau. Baiklah, tapi kamu janji ya, semua ikan hasil tangkapanmu itu untukku? Tanya Sony memastikan. Rudy tersenyum dan dengan cepat mengiyakan semua ucapan Sony. Karena dia memang kurang suka dengan ikan, tetapi dia sangat suka memancing. Sekarang lebih baik kita ke rumahku dulu ya, buat ambil peralatan pancingan dulu, ucap Rudy. Sony pun langsung mengikuti Rudy ke rumahnya, dan mereka berdua menyiapkan semua peralatan memancing yang akan mereka bawa. Rudy sangat merasa senang sekali karena dia akhirnya bisa mewujudkan keinginannya untuk bisa memancing di tempat yang akan mereka tuju sekarang ini. Dengan menaiki sepeda motor milik Rudy, mereka berdua pun berangkat ke sungai tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 15 menit mereka berdua sampai di tempat itu. Sony agak bingung melihat Rudy berhenti di tempat itu, karena biasanya mereka akan langsung ke danau untuk memancing. Kenapa kita ke sini, Rud? Tanya Sony yang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya itu. Ikut sajalah, kata teman aku, di sini tuh tempatnya bagus untuk mancing. Ikannya juga lebih besar, jawab Rudy. Tapi kan di sini tempatnya sepi, Rudy. Mana nggak ada orang sama sekali di sini. Aku juga nggak pernah dengar tuh di tempat ini orang mancing. Setahu aku mereka kesini hanya untuk mandi saja, ucap Sony lagi. Aduh Son, kamu kok takut sih? Lagian di sini kan dekat jalan juga. Nggak usah lebay gitulah. Takut kok dipelihara sih. Rudy sedikit kesal melihat tingkah Sony yang seperti orang ketakutan. Dia malah senang sekali kalau di sini nggak ada orang. Jadinya dia bisa memancing sendiri tanpa ada yang mengganggu. Dia mulai berjalan ke arah sungai yang biasa dijadikan oleh warga sebagai tempat mandi kalau air mati di perumahan mereka. Nama sungai ini adalah Sungai Dareh, alias Sungai Deras. Karena aliran sungai di sini airnya sangatlah deras, jadi setiap anak-anak yang akan mandi di sini harus dalam pengawasan orang tuanya.
Sony mengikuti kemana arah Rudy berjalan. Dia memang sama sekali tidak tertarik untuk memancing, apalagi di tempat seperti ini yang tidak ada orang dan seram menurutnya. Melihat Sony yang masih mengekor ke arahnya, Rudy pun langsung menatap ke arahnya. "Mau sampai kapan kamu selalu mengekor di belakangku? Tidakkah kamu mau melepaskan pancing yang ada di tanganmu itu?" tanya Rudy. "Aku takut, Rod. Ini kan hari Jumat. Gak boleh tahu pergi ke tempat yang sepi begini di hari Jumat," ucap Sony mengingatkan lagi. "Ya elah, masih percaya aja sama yang begituan kamu. Sudah sana jauhan dikit, biar aku bisa lebih leluasa untuk melepaskan pancinganku ke arah lain," ujar Rudy. Dengan berat hati dan rasa takut yang masih menghinggapi dirinya, akhirnya Sony membawa pancingannya itu menjauh dari arah Rudy. Ketika sudah merasa agak jauh, akhirnya dia langsung menurunkan pancingannya ke air. Setelah itu dia memilih untuk duduk sambil memegangi pancingannya. Sudah agak lama Sony menunggu pancingan itu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda kalau pancingannya akan dimakan oleh ikan. Yang ada umpan yang selalu dikaitkan habis kalau sudah masuk ke dalam air. Tanpa disadari oleh Sony, ternyata umpan yang digunakannya sudah habis, karena tadi mereka memang membagi umpan yang dibawa sebelum mereka mencari spot mancing yang mereka inginkan. Sial, aku kehabisan umpan lagi. Harusnya aku tadi bawa umpan yang banyak saja. Umpan habis malah ikan gak dapat satupun. Mau jemput ke tempat Rudy, malas banget deh, nanti dikiranya aku mau ganggu dia lagi, ucap Sony bicara sendiri. Di tempat berbeda, Rudy sudah mendapatkan beberapa ekor ikan dari hasil pancingannya itu. Dia sangat suka sekali memancing di sini, dan ikan yang didapat oleh Rudy juga lumayan besar. Tidak sia-sia memang aku pergi ke sini. Ikannya ternyata sangat banyak di sini, ucap Rudy sambil terus tersenyum. Sementara Sony yang sudah kehabisan umpan, sekarang sibuk memakan cemilan yang sengaja mereka beli buat bekal untuk mereka makan di saat memancing. Dia mengarahkan pandangannya ke seluruh sungai itu dan memang sungai ini sangatlah deras dan airnya juga sangat jernih. Tetapi tempat yang agak menjorok ke dalam membuat tempat ini jarang sekali dikunjungi oleh masyarakat. Padahal sebenarnya tempat ini kalau dibuka dan dijadikan untuk tempat wisata, pasti akan banyak sekali peminat yang berkunjung untuk menikmati indahnya sungai darah ini. Ketika asik melamun, tiba-tiba saja Sony melihat ada yang bergerak di antara pohon yang ada di seberang sungai tempat dia duduk. Rasa takut yang dimiliki oleh Sony sekarang malah makin bertambah. Yang dia takutkan kalau itu adalah hewan buas, karena di sini dipenuhi oleh pepohonan luas dan tidak ada orang lain di sini selain mereka berdua.